wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 34A dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saya Lailatul Munawaroh dari UPT SD Negeri Pence 3 Kecamatan Garum. Di sebelah saya adalah Bapak Kukuh Pramono dari UPT SD Negeri Sumberdiren 1 Kecamatan Garum. Dan di sebelah kiri saya adalah Ibu Aguslia Safitri dari UPT SD Negeri Pojok 2 Kecamatan Garum. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coachee. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, Bu Laila sehat dan baik. Pak Kukuh, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Bapak laksanakan nanti dengan coach. Nah, sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, agar Bapak juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian ini yang menjadi acuan saya adalah harapannya proses percakapan ini nanti memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya juga memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, juga tentang teknik rasa. Yang tidak kalah penting juga adalah penerapan alur tirta. Nah, kemudian dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Oke, sekarang kalau tidak ada, untuk yang selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bu Ya. Laila. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini nanti? Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, Bu Laila sehat dan baik. Alhamdulillah. Pak Kukuh, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachee. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bapak tahu bahwa proses percakapan nanti bahwa Bapak juga harus menerapkan prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan tentunya adalah Bapak juga harus menguasai kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa Bapak menerapkan alur tirta, yang yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, bagaimana Bapak, bisa dipahami? Bisa, Bu Laila. Oke, kalau begitu untuk yang selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bapak? Boleh, Bu Laila. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, Bu Laila. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, yaitu nanti mendengarkan aktif dan juga menggunakan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah,
dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Iya, nantinya saya akan pada kompetensi yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif supaya saya bisa dengan mudah dapat mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik. Mungkin memang mendengarkan secara aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak sekali hal dari seorang coach kepada coachee. Nah, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolok ukur yang bagaimana nih terkait indikator eh, dalam percakapan ini nanti? Indikator keberhasilannya itu seperti apa menurut Bapak? Iya, terkait dengan indikator keberhasilannya itu yaitu terkait dengan nanti saya akan menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian Ya. saya bisa menggali ide-ide dari coaching yang mana ide-ide tersebut itu dapat menemukan solusi serta dapat mengatasi permasalahan yang ditemui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan prosesnya Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach, dari coaching, kemudian bisa tergali masalahnya juga terkait dengan aksinya. Bapak, saya harapkan apa yang Panjenengan sampaikan tadi terkait dengan proses Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Poci itu bisa tergali dengan maksimal, kemudian percakapan ini nanti juga bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya Bapak? Ya, Ya, siap terima Bu kasih. Laila. Semoga nanti berhasil, sukses. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Laila. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kuku. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi dalam laksana coaching Bu Lia. Nah, di sini tadi sudah dibuka dengan kegiatan semangat. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Amin. Oh iya Bu Lia, saya ingin bertanya ke Bu Lia, mungkin ada yang ingin dibicarakan untuk hari ini Bu Lia? Oke, terima kasih Pak Kuku, benar sekali. Saya ingin membicarakan tentang rencana saya untuk menyusun program baru ekstra hadrah atau rebana di sekolah saya Pak Kuku. Oh iya, Bu Lia, baiklah. Bisakah Bu Lia jelaskan lebih detail bagaimana program dan tujuan Ibu dalam menyusunnya? Saya ingin menyusun program ekstra hadrah atau rebana itu untuk meningkatkan minat dan bakat siswa dalam seni musik tradisional Islam dari tahun ke tahun. Yang saya harapkan program ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam memainkan hadrah atau rebana serta menjadi wadah bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka dalam memainkan alat hadrah atau rebana tersebut serta menumbuhkan kecintaan mereka dan bangga terhadap budaya Islam yang kita miliki, kemudian serta meningkatkan rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa, dan besar harapan saya dapat meningkatkan prestasi siswa dalam perlombaan atau pentas seni hadrah yang diadakan di misalnya di Bugos ataupun di Kecamatan Garum. Oh iya, jadi yang Ibu Lia laksanakan itu terkait dengan ekstra hadrah Bu Lia ya. Nggih. Jadi tujuan Bu Lia hari ini adalah menyusun program ekstra hadrah rebana yang efektif dan menarik bagi siswa. Apa benar? Nggih, benar sekali Pak Kuko. Baiklah, pertama-tama mari kita identifikasi beberapa langkah yang perlu diambil dalam menyusun program ini. Nah, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun program hadrah ini Bu Lia? Saya perlu menentukan program kurikulumnya, kemudian mencari instruktur yang kompeten dalam bidang tersebut, kemudian menyediakan alat dan perlengkapan yang memadai, kemudian melakukan promosi program kepada siswa maupun kepada wali murid untuk mendukung kegiatan tersebut agar terlaksana dengan baik. Oke, baiklah. Bagaimana dengan minat dan kemampuan siswa dalam memainkan hadrah atau rebana tersebut Bu Lia? Apakah Ibu sudah melakukan survei atau observasi untuk mengetahui hal tersebut? Saya rasa jika kemampuan siswa dalam memainkan hadrah atau rebana itu belum terlihat, guys.
tapi saya bisa mengamati itu jika di jam-jam istirahat itu anak-anak itu bernyanyi bersama terus memukul-mukul meja sebagai alat musiknya, sebagai bentuk alat musiknya lain gitu loh nggih, alternatifnya. Nah, itu kemudian saya melakukan observasi untuk mengetahui lebih dalam lagi itu dengan memberikan angket apakah mereka setuju jika di sekolah kami itu diadakan seperti ekstra hadra seperti itu. Kemudian itu sudah saya laksanakan dan mereka berminat dan antusias dalam mengikuti kegiatan yang akan saya rencanakan tersebut. Seperti itu. Berdasarkan yang Ibu sampaikan, mungkin ada ide yang ingin Ibu coba dalam menyusun program ekstra hadra itu, Bu ya? Nggih, Pak Ugo. Saya melakukan observasi atau survei kepada siswa untuk mengetahui minat dan kemampuan mereka dalam memainkan hadrah. Hal ini dapat membantu saya dalam menentukan kurikulum yang sesuai. Yang pertama yaitu memahami minat dan kemampuan siswa tadi, kemudian mencari instruktur yang kompeten, yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam memainkan hadrah atau rebana, dan memastikan instruktur tersebut juga memiliki kemampuan mengajar yang baik. Kemudian kriterianya pun juga kami tentukan, yaitu antara lain memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni musik atau hadrah, kemudian memiliki pengalaman yang mengajar yang cukup, kemudian mampu menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami, kemudian memiliki kepribadian yang sabar, telaten, dan mampu memotivasi siswa, karena itu hal yang sangat penting agar anak-anak bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik karena membutuhkan proses yang lama. Seperti itu, Bu Lia ya. Jadi ide-idenya itu juga bagus sekali. Mungkin bisa mencoba beberapa cara yang Ibu sebutkan tadi. Nggih, Pak Koko. Baiklah, Bu Lia. Saya mau menanyakan terkait dalam penyusunan program ekstra haddah dalam minggu ini itu seperti apa, Bu Lia? Saya akan melakukan survei kepada siswa untuk mengetahui minat dan kemampuan mereka tersebut dan membuat jadwal kegiatannya. Ekstra hadra itu rencananya mau saya laksanakan itu seminggu 2 kali dengan durasi waktunya kurang lebih 1 jam setiap pertemuan di hari Sabtu. Kemudian waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan jadwal di sekolah dan kebutuhan siswa. Misalnya nanti jika mau tampil berarti latihannya ditambah lagi, seperti itu Pak Koko. Saya juga akan mencari instruktur yang kompeten itu tadi. Bagus sekali. Jadi apakah dalam pelaksanaan hadrah itu melibatkan semua siswa, Bu Lia? Nggih Pak Koko, dari awal kegiatan itu tadi yang saya lakukan observasi itu saya melibatkan semua dari kelas 1 sampai kelas 6 dan saya cari minat dan bakatnya yang sesuai dengan mereka itu tadi, kemudian saya kembangkan lagi agar mereka dapat mengikuti kegiatan hadrah itu dengan baik dan juga termotivasi, Bu Nggih, ya. betul sekali Pak. Bagus sekali, Bu Lia. Mungkin dari Ibu ada pertanyaan lain atau hal-hal yang ingin Ibu bicarakan? Sepertinya sudah Pak Kuko. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ya, sama-sama, Bu Lia ya. Saya juga senang sekali bisa menanyakan hal itu. Terima kasih Pak Kuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laila. Bapak, tadi saya sudah mengamati proses percakapan dari Bapak selaku coach dan juga Bu Lia selaku coaching. Nah, terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya sampaikan nih, dari Bapak ada yang ingin disampaikan nggak? Tidak ada, Bu Laila. Tidak ada. Kalau itu saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak ya? Boleh, Bu Laila. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama adalah apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk saya pada waktu melaksanakan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan
juga memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Laila. Betul, iya betul sekali Pak Buko. Dengan hasil catatan saya ini bahwa Bapak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai prinsip kemitraan, di mana Bapak tadi terbukti mengobrol secara setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang Puji untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Juga Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Koji. Juga Bapak juga kompetensi inti itu juga sudah muncul, di mana di dalam catatan saya itu tadi yang saya sampaikan yaitu untuk pertanyaan berbobot. Kemudian yang berikutnya adalah dari alur tirta, itu Bapak sudah melaksanakan semuanya. Nah, menurut saya ini untuk identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawab itu sudah terlaksana semuanya. Alhamdulillah Bapak. Nah, secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, luar biasa. Terima kasih Bu Laila. Bapak, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses tadi itu, Pak? Oh iya, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam hal kehadiran penuh. Karena apa? Dalam kehadiran penuh ini mungkin tadi saya merasa ada sedikit mungkin perkataan atau unek-unek yang belum saya sampaikan. Kemudian seharusnya saya itu menggunakan pertanyaan agar beliau ini lebih rileks lagi dan juga untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan itu tidak grogi seperti itu, Bu Laila. Iya, betul. Iya Bapak, dalam hal ini itu kehadiran penuh atau presence itu memang menjadi salah satu poin utama ya Pak ya, Iya, supaya betul, ini nanti panjenengan Bapak Kuko itu bisa mengembangkan coaching ini lebih maksimal lagi, dan juga potensi yang ada di Koji itu juga akan lebih tergali gitu ya Bapak ya. Iya, Bu Laila. Nah, harapan saya dengan adanya kegiatan ini nanti bisa menjadi bekal Bapak untuk melaksanakan kegiatan coaching selanjutnya. Luar biasa Bapak, semoga ini bisa berdampak bagus untuk Bapak dan juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu Laila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kuku? Alhamdulillah Bu Lia, sehat dan baik. Alhamdulillah. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat agar bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya. Amin. Baik Pak Kuku, sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coach nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak Kuku juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian itu yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak memiliki prinsip dari seorang coach ya, dan yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah bisa hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian aksi rencana, identifikasi, aksi rencana, kemudian juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak dalam melaksanakan proses coaching nanti. Kemudian Bapak bagaimana, bisa dipahami Pak Kuko? Bisa Bu, ya.
Alhamdulillah nggih. Kalau begitu selanjutnya ini saya sebelum memulai untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kukuh, boleh ya? Boleh. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kira-kira kompetensi coachingnya yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, terima kasih Bu Lia. Dari yang ingin saya tingkatkan atau saya kembangkan nanti pada pelaksanaan coaching ini, yaitu yang pertama itu mendengarkan aktif, selain itu juga memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa, seperti itu Bu Lia. Luar biasa sekali Pak Kukuh. Oke. Mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian mana kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya, terima kasih untuk kompetensi yang mendengarkan aktif ini dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu yang nantinya akan saya kembangkan lebih baik lagi. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Memang mendengarkan adalah salah satu kunci ya agar kita bisa menggali banyak dari seorang coach nanti nggih Pak Kukuh. Untuk yang pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti. Terkait dengan indikator ini Bu Lia, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama itu bahwa dalam pelaksanaan coach sendiri dapat menerapkan alur tirta, di mana alur tirta itu kemudian bisa saya gunakan untuk menggali ide-ide dalam melaksanakan coaching tersebut. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach ke bisa menggali dan sangat maksimal nggih. Nanti saya harapkan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Pak Kukuh yang ingin disampaikan. Iya Bu Lia, seperti itu. Dan saya harap nanti proses coachingnya nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi nggih. Iya, terima kasih Bu Lia atas waktunya. Siap, baik Pak, proses coachingnya bisa dimulai. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kukuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Laila. Alhamdulillah sehat pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Pak Kukuh, terima kasih atas kehadirannya Pak Kukuh di kesempatan kali ini. Di sini nanti kita tidak akan berbicara lama, paling 10-15 menit sudah cukup Pak Kukuh. Nah, tadi saya sudah mendengar Pak Kukuh ingin menyampaikan sesuatu. Bisa diceritakan Pak Kukuh? Iya. Seperti ini Bu Laila, saya itu mempunyai kesulitan dalam mendimensikan perangkat ajar, di mana dalam melaksanakan perangkat ajar tersebut dalam komunitas belajar di gugus saya itu kebanyakan itu bapak ibu gurunya itu pada tingkatan di lanjut usia. Padahal pada penyampaian diseminasi perangkat ajar ini dibutuhkan mereka-mereka itu yang kompetitif dan juga aktif dalam melaksanakan dan juga nanti menerapkan dalam pembelajaran. Gitu. Jadi mungkin di sini saya bisa menggarisbawahi bahwa ini nanti yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan kurangnya kesadaran sebagian kecil orang di gugusnya Pak Kukuh terkait dengan inovasi dalam pembelajaran gitu nggih? Iya. Betul sekali yang disampaikan dari permasalahan itu Bu Laila. Iya. Oke, karena waktu kita juga terbatas, Pak Kukuh ingin mendapatkan apa terkait dengan obrolan kita kesada kali ini? Yang saya ingin menemukan itu yaitu cara supaya itu rekan-rekan guru itu Bu Laila itu bersedia berinovasi untuk mempelajari materi dan di kegiatan diseminasi tersebut dan juga berperan aktif seperti itu Bu Laila. Oke. Iya. Insya Allah sedikit paham Pak Kukuh terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh panjenengan. Kemudian menurut Pak Kukuh itu apa nih bicara ini toh?
Ya, jadi di sini Pak Kuko ingin menemukan cara kepada semua rekan guru agar bersedia berinovasi untuk mempelajari materi diseminasi gitu ya. Nah, Iya Bu Laila, saya itu ingin menemukan, tapi bagaimana caranya Bu Laila? oh gitu. Baik. Menurut Pak Kuko, kondisi ideal yang bagaimana untuk sebuah kesadaran guru dalam berinovasi? Ya, seharusnya itu mereka itu bersedia bersikap terbuka dan juga bersedia terus berinovasi dalam melaksanakan perkembangan teknologi. Karena seorang guru itu harus dituntut bisa menguasai perkembangan zaman sehingga mereka dapat menerapkannya nanti dalam proses pembelajaran. Selain itu, kegiatan belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bu Laila. Selain itu ada lagi Pak Kuko? Selain itu, diseminasi inovasi perangkat belajar ini juga berpengaruh sekali, yaitu pada rapat pendidikan. Kita ketahui bahwa dalam rapat pendidikan itu ada kriteria-kriteria mana yang harus dituntaskan, seperti itu. Selain itu, guru itu tidak boleh pasif, harus Ya. aktif, juga memiliki kesadaran dan antusias dalam khususnya itu berinovasi dalam pembelajaran seperti itu, Bu Laila. Oh, oke. Berarti idealnya itu seluruh guru itu harus memiliki kesadaran, antusias gitu ya, untuk selalu mengupdate diri terkait dengan pembelajarannya. Nah, terus kemudian dari materi yang sudah Bapak Ibu digugus Pak Kukuh yang dipelajari itu dalam kegiatan diseminasi itu, apa yang dapat mereka terapkan dalam proses pembelajaran di kelas? Iya, jadi apa tuh seperti membelajarkan kepada anak dan juga rekan-rekan guru seperti itu Bu Laila. Nah, apabila kondisi yang ideal itu berada di level 10, kondisi untuk yang sekarang itu pada posisi rentang berapa ya Pak Kuko ya? Kalau menurut saya untuk kesadaran guru dalam berinovasi di sekolah saya itu ada di level 6. Oh, rendah sekali ya. Iya, karena di sekolah saya itu terdapat 6 guru, tetapi hanya 2 guru yang bisa aktif juga seperti itu. Baik, Pak Kuko ingin melihat kesadaran yang ada di sekolah panjenengan untuk memiliki kesadaran berinovasi itu di level berapa? Apakah di level 10? Kalau saya ingin itu jelasnya di level yang tertinggi, yaitu di level 10 Bu Laila. Karena apa? Memang sebagai guru itu harus mampu mengembangkan diri dan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena apabila kita dituntut untuk bisa mengajarkan dan berinovasi dalam pembelajaran, secara tidak langsung anak-anak itu juga akan belajar dan juga berkembang. Tidak hanya diam saja di kelas, tapi juga berperan aktif dalam inovasi pembelajaran di kelas, seperti itu Bu Laila. Baik, menurut Pak Kuko, apa yang bisa Ibu lakukan atau strategi apa yang bisa Pak Kuko lakukan untuk mencapai kesadaran guru mau berinovasi berada di level 10 itu? Iya Bu Laila, sebenarnya itu yang saya ingin tanyakan dan juga pikirkan. Seperti apa Bu Laila ya kira-kira caranya? Menurut Pak Kuko, apa yang membuat rekan Pak Kuko itu tertarik untuk mau berinovasi? Kalau menurut pengamatan saya sejauh ini itu apabila seorang kepala sekolah itu menugaskan guru untuk membuat perangkat pembelajaran secara sederhana, sebaiknya rekan-rekan guru itu harus mau bertanya dan juga istilahnya itu belajar baik secara mandiri ataupun minta bantuan pada rekan-rekan yang lainnya. Jadi harus selalu ada pendampingan kalau menurut saya Bu Laila, seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita akan berbicara tentang merencanakan aksi yang akan dilakukan. Untuk rencana Pak Kuko sendiri, bagaimana nih supaya apa yang panjenengan sampaikan tadi itu mencapai keadaan yang ideal yang panjenengan inginkan? Kalau menurut saya Bu Laila, yang menurut saya harus saya laksanakan itu yaitu tetap meminta bantuan seorang kepala sekolah agar selalu mengingatkan kami khususnya para guru itu terus bersemangat dalam belajar. Tidak hanya belajar di dalam kelas saja, mereka itu harus belajar untuk mengakses digital seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu
dampingan dari kepala sekolah itu nantinya akan menumbuhkan jiwa semangat dan motivasi. Oke, bagaimana Pak Kuko melihat kemungkinan ini bisa dilakukan? Seharusnya itu bisa, Bu Mm-mm. Laila. Saya itu juga perlu waktu dan juga koordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan yang lainnya. Oke, keren sekali aksi dari Pak Kukuh tadi. Nah, ini Pak Kukuh, kalau sudah ada aksi, berarti kita akan ada tindak lanjut. Nah, dalam tirta ini ada yang tahap terakhir namanya tanggung jawab. Menurut Pak Kukuh, bentuk komitmen dari Pak Kukuh terhadap rencana aksi yang dibuat tadi, yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat atau mungkin minggu ini, itu apa Pak Kuko misalnya? Kan kita juga tahu, kita juga memiliki pekerjaan masing-masing, Bu Laila, ya. Yang saya lakukan pertama itu yaitu tetap koordinasi dengan kepala sekolah, dan juga saya itu juga akan melaksanakan pengaturan waktu. Jadi di mana koordinasi waktu itu juga sangat penting, yang mana nantinya akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Jadi untuk mengatur jadwal itu sangat perlu dilaksanakan kalau menurut saya, Bu Laila. Iya. Terus itu kapan Pak bisa dilakukan? Untuk pelaksanaannya dalam minggu ini seharusnya bisa dilaksanakan, Bu Laila. Wow, keren sekali dari Pak Kuko ini. Semangat ya Pak Kuko ya. Iya, Bu Laila. Oke, baiklah Pak Kuko. Nah, tadi secara tidak langsung Pak Kuko itu sudah menyampaikan loh tadi, mulai dari tujuan, mulai dari identifikasi, kemudian dari rencana aksi, semuanya sudah Pak Kuko sampaikan. Nah, ini di akhir, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, menurut Pak Kuko, apa yang kita dapatkan dari obrolan kita kesempatan ini? Dari obrolan yang sudah saya dan Bu Laila laksanakan tadi itu, saya itu yang pertama itu masih bingung, Bu Laila, bagaimana caranya meningkatkan kesadaran seorang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Kemudian saya itu merasa canggung untuk mengingatkan mereka itu harus secara sendiri atau bersama kepala sekolah atau seperti apa, itu saya juga kurang paham dari situ. Tapi alhamdulillah setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, saya menemukan pencerahan, yaitu terkait menyadarkan dalam berinovasi oleh seorang guru. Itu yang pertama itu yaitu dengan bantuan kepala sekolah. Kita harus bekerja sama dengan kepala sekolah dan juga menggiatkan serta menyusun program dan juga jadwal. Dengan mereka bisa menyelesaikan jadwal tersebut, kita dapat melaksanakan inovasi pembelajaran secara mandiri atau bersama. Dan yang terakhir tadi, saya juga merasa itu bangkit dan lebih semangat lagi dari hal-hal yang sudah ada gambaran seperti tadi, Bu Laila. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Kuko, kalau gitu saya tunggu ya Pak Kukoh minggu depan. Semoga ini cerita dari Pak Kukoh ini sudah semakin berkembang, usulan dan permohonan bantuan dari dan juga koordinasi dengan KS itu juga semakin nyata. Menurut Pak Kukoh itu nanti tindak lanjut dari kegiatan coaching ini nanti seperti apa Pak Kukoh? Kalau menurut saya dari hasil kegiatan coaching ini itu saya harapkan tuh dapat meningkatkan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, dan juga mereka itu akan terus berinovasi dalam belajarnya itu. Karena dengan terus berinovasi dalam berkelanjutan itu, nantinya yang diharapkan itu dapat meningkatkan istilahnya itu keterampilannya juga, dan juga secara tidak langsung akan meningkatkan pada kompetensi rapor pendidikan yang ada di sekolah. Seperti itu. Keren sekali, pemikiran yang sungguh baik ya terhadap pendidikan yang ada di sekolah ya Pak Kukuh ya. Iya, Pak Kukuh, sebenarnya yang Pak Kukuh sampaikan tadi, kegiatan coaching pada siang ini itu secara tidak sadar itu Bapak sudah menemukan solusi dalam permasalahan Bapak. Saya itu hanya memfasilitasi beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dari potensi yang ada di Bapak itu sendiri. Sebelum kita akhiri kegiatan coaching ini, apa ada hal yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Bu Laila. Mungkin bila nanti ada permasalahan atau hal-hal yang mungkin saya ingin tanyakan, mungkin saya akan menuju ke kantor Ibu untuk lebih sharing lagi dan bincang-bincang terkait hal-hal yang ingin saya
ingin ungkapkan, dan juga saya tuh sekarang itu saya merasa lebih tenang dari apa yang sudah disampaikan seperti itu Bu Laila. Oke, semangat ya Pak Kuko. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu Laila atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai nggih. Iya. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coach. Terkait proses coachingnya ini tadi sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal. Boleh nggih? Nggih, monggo silakan Bu Lia. Untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Iya, yang saya lakukan tadi terkait dengan coaching yang sudah saya laksanakan adalah saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Kemudian saya juga sudah melaksanakan proses kreatif dan juga memaksimal potensi pada diri coaching. Dan juga saya sudah untuk kompetensi dari coaching itu saya sudah melaksanakan, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu ya. Ya, dengan hasil catatan saya ya Bu, catatan saya tadi memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu. Terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan dengan coaching. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang, dan juga Ibu sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan supervisi ya. Tadi Ibu mengharapkan ada 2, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sangat luar biasa, keren sekali Bu Lela. Terima kasih banyak Bu Lia. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu Lela. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Gini Bu Lia, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah menurut saya akan lebih berusaha terkait dengan presence atau kehadiran penuh. Yang tadi ketika melaksanakan coaching itu saya merasa masih ada sedikit unek-unek gitu loh, jadi kayak belum maksimal dari coachingnya itu. Kemudian saya seharusnya tadi bisa lebih lagi itu terkait dengan teknik rasa, di mana saya tadi merasa bahwa coaching itu belum bisa rileks itu untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada pada beliau. Seperti itu nggih Lola. Betul sekali, kehadiran penuh nggih atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini nanti juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alurnya tirta tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bu Lila, semoga proses ini tadi menjadi bermanfaat untuk penjenengan, kemudian bisa berdampak juga untuk tugas Ibu ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Lia atas supportnya. Saya menjadi lebih paham lagi tentang coach ini.
Iya, terima kasih Bu Lela. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kuliah. Selamat pagi Pak Kuko. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kuliah pada hari ini? Alhamdulillah hari ini saya merasa sangat senang dan sehat. Alhamdulillah sehat ya kuliah. Alhamdulillah. Iya, Pak Kuko. Kuliah, sebelum kita mulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer akan melihat proses coaching yang akan Ibu Lia lakukan bersama coach yang nantinya itu. Tapi sebelumnya Ibu Lia dalam mulai percakapan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang perlu perhatikan pertama Ibu Lia itu yaitu terkait dengan rubrik penilaian Ibu Lia. Rubrik penilaian akan menjadi acuan, yaitu yang saya harapkan nantinya pada proses percakapan dengan coach ini akan menumbuhkan atau memiliki prinsip dari seorang coach yang mana yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dan tentunya kehadiran penuh pada saat Ibu melaksanakan coaching. Nah, pada pelaksanaan coaching itu meliputi present, yaitu ada kehadiran penuh. Kehadiran penuh ini memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coaching yang memiliki pertanyaan yang berbobot tentunya, dan juga teknik rasa, serta juga harapannya nanti proses percakapannya ini itu akan menumbuhkan rasa, dan juga dalam melaksanakannya itu akan menerapkan alur tirta. Alur tirta ini tujuannya yaitu akan menimbulkan aksi atau rencana tanggung jawab pada rubrik penilaiannya tersebut, itu yang akan menjadi acuan dan mengamati Ibu Lia bagaimana dalam melaksanakan coaching ada coaching seperti itu Bu Lia. Iya, baik Pak Kuko. Nah, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Lia ya? Boleh Pak Kuko? Nah, baik. Pertanyaan pertama, Bu Lia. Kira-kira kompetensi coaching yang apa nih yang akan Ibu Lia laksanakan pada proses percakapan nantinya? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua nanti Pak Kuko. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, juga menggunakan pertanyaan berbobot. Kemudian menggunakan teknik rasa. Nah, baiklah. Nanti dalam kompetensi yang spesifik Bu Lia yaitu mendengarkan aktif supaya dengan mudah itu dapat dipahami. Betul Bu Lia ya? Betul sekali Pak Kuko. Nah, baik. Memang mendengarkan aktif itu merupakan kunci agar bisa menggali dan juga memancing apa yang ada dalam coaching tersebut. Jadi juga perlu diperhatikan indikator-indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur bagaimana yang terkait indikator kecapean yang ingin Ibu capai. Baik Pak Bu. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa ide dari coach sendiri akan beliau dapat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Seperti itu Pak Bu. Baiklah, semoga dalam indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait proses meliputi tirta dan juga ide-ide dalam menggali pertanyaan-pertanyaan dan memaksimalkan itu nantinya bisa Ibu terapkan, dan juga harapannya proses percakapannya itu nanti dapat bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan dengan indikator keberhasilan seperti itu Bu Lia. Iya, benar sekali Pak Bu. Terima kasih, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan bersama Koci. Mungkin bisa dimulai dari sekarang Bu Lia. Baik, terima kasih Pak Kuko. Terima kasih. Selamat siang Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Lela kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat Bu Lia. Iya, saya harap terus semangat nih Bu Lela. Iya, terima kasih. Baik Bu Lela. Mungkin ada yang bisa saya bantu atas kedatangannya Bu Lela ke ruangan kerja saya hari ini. Iya Bu Lia, ini ada permasalahan di diri saya, itu saya mau minta Bu Lia untuk mencarikan solusinya.
Oke, mungkin Bu Lela bisa menceritakan hal apa itu, seperti apa Ya. yang membuat Ibu terganggu? Jadi gini Bu, di kelas saya itu kelas 1 itu kan ada 17 siswa. Kemudian dari 17 siswa itu ada 2 siswa itu yang masih apa namanya belum hafal huruf. Kemudian ada 5 siswa itu yang masih mengenal suku kata. Jadi di kelas 1 itu untuk kata itu masih kesulitan gitu loh Bu Lia. Terus kemudian itu dari 7 anak ini itu anaknya itu kalau saya perhatikan itu kayak nggak pede gitu loh Bu Lia. Iya, Bu Lela. Menurut Ibu, tujuan akhir yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa ya? Iya, saya yang jelas karena ini masih kelas 1 ya Bu Lia. Saya ingin itu anak-anak itu mampu membaca tapi bukan dengan kepaksaan, tapi anak-anak itu semangat membaca, ceria, terus yang dan nanti di endingnya nanti anak-anak itu mampu membaca tanpa kendala apapun. Iya, Bu Lela. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa kesulitan untuk melakukan pembelajaran terkait dengan membaca ini? Coba Ibu ceritakan lebih lanjut ya. Iya, jadi murid saya ini terutama yang 2 ini Bu, yang sangat parah ini itu berasal dari keluarga broken home. Mereka itu tinggal sama neneknya, terus otomatis itu perhatian itu juga sangat kurang gitu. Terus ketika saya berkunjung ke rumahnya itu saya lihat itu di rumah itu juga tidak ada buku bacaan sama sekali, yang ada hanya buku pelajaran. Iya, Bu Lela. Bagaimana Ibu situasi tersebut? Mungkin ada beberapa langkah yang bisa Ibu lakukan. Iya Bu Lia, ini ada 2 hal yang sudah saya laksanakan. Yang pertama itu terkait dengan pembelajaran di sekolah. Untuk pembelajaran di sekolah itu khusus kedua anak ini saya mengenalkan huruf dengan kartu huruf. Kemudian setelah itu 2 anak ini dan 5 anak yang masih apa namanya kesulitan membaca itu tadi saya gabungkan jadi satu di kelas, kemudian saya ambilkan buku di pojok baca, itu nanti saya latih membaca. Jadi saya carikan buku yang menarik, yang tulisannya besar-besar, kemudian yang masih apa namanya gambarnya bagus kayak gitu, apa eh, anak tersebut saya latih membaca. Jika anak tersebut sudah lancar membaca, saya minta bukunya itu dibawa pulang untuk kemudian besok anak tersebut saya tagih lagi membacanya. Begitu Bu Lia, itu untuk yang pertama terkait dengan pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk yang kedua itu terkait dengan pendekatan dengan orang tua. Untuk pendekatan dengan orang tua itu setelah saya berkunjung ke rumahnya itu kan yang ada neneknya, terus kemudian saya bertanya ke neneknya, ternyata ibunya itu dalam 1 minggu itu biasanya berkunjung itu 2 sampai 3 kali saja. Terus saya minta neneknya itu untuk apa namanya memberitahu ibunya supaya datang ke sekolah, dan alhamdulillah ibunya itu kooperatif. Di sana setelah saya ngobrol dengan ibunya, akhirnya kita mencapai kesepakatan bersama bahwa ibunya itu bersedia untuk meluangkan sedikit waktunya untuk menemani anaknya belajar gitu Bu ya. Iya. Baik, Bu Lela. Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya. Nggih, terima kasih Bu ya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam upaya meningkatkan semangat dan kemampuan membaca siswa tersebut? Iya, sejauh ini yang saya laksanakan itu saya akan menyiapkan rencana pembelajaran itu yang sebaik mungkin, yang semenarik mungkin sehingga murid-murid saya itu semakin termotivasi untuk membaca gitu Bu ya. Iya. Kemudian apa strategi yang Ibu gunakan untuk meningkatkan hal tersebut? Iya, saya akan berusaha
dan saya akan berusaha untuk mencari referensi terkait dengan cara mengajar membaca, bukan hanya kalau sejauh ini kan saya hanya dari perpustakaan, dari internet seperti itu. Nah, kemudian kalau dengan memperbanyak referensi, terus kemudian mencari buku-buku yang sederhana yang ada di perpustakaan itu, saya yakin itu semuanya akan menarik minat siswa saya untuk lebih semangat membaca. Iya, betul sekali Bu Lela. Sebetulnya itu sudah menjadi solusi dari permasalahan Ibu selama ini. Penyediaan buku bacaan yang menarik, ditambah pendekatan dengan orang tua, Iya. saya yakin dapat meningkatkan semangat dan kemauan dari siswa tersebut untuk membaca. Iya. Gitu ya. Iya. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu Lela. Siap, Apa ya. komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Berdasarkan aksi yang sudah saya buat tadi Bu, saya berkomitmen untuk mempersiapkan rencana pembelajaran itu yang semenarik mungkin. Nanti juga saya akan menyediakan buku bacaan yang ada di perpustakaan itu. Saya akan berusaha mencari yang bagus, yang menarik minat baca siswa. Oke. Terus kemudian bagaimana tindak lanjut dari kegiatan ini? Iya, saya akan mencari bantuan Bu. Saya akan mencari bantuan dari teman saya, teman sejawat saya terkait dengan rencana pembelajaran untuk mendapatkan feedback supaya pembelajaran yang saya laksanakan nanti berprogres. Kemudian saya juga akan melibatkan tenaga perpustakaan supaya beliau menyediakan buku-buku sesuai dengan yang saya inginkan. Baik Bu Lela, sebenarnya dalam kegiatan Bu Lela siang ini secara tidak sadar Ibu sudah menemukan solusi dalam permasalahan Ibu. Saya hanya memfasilitasi beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam potensi dari Ibu sendiri. Sebelum itu kita akhiri kegiatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk sementara cukup itu saja Bu Lia. Saya merasa plong gitu loh dengan perbincangan kali ini. Saya juga sudah melaksanakan, ternyata saya itu sudah melaksanakan, tapi mungkin saya belum sabar mungkin ya Bu Lia ya. Saya belum continue, padahal itu sangat penting dalam proses ini. Terima kasih banyak Bu Lia atas bincang-bincangnya. Saya sekarang lebih tenang lagi. Sami-sami Bu Lela. Semoga percakapan kita hari ini bisa membawa manfaat buat penjenengan, bisa mengatasi masalah yang penjenengan alami selama ini. Iya. Terima kasih Bu Lela. Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kuku. Alhamdulillah sehat Bu Lia ya. Alhamdulillah sehat. Nah, tadi saya sudah mengamati terkait percakapan dan juga proses yang Ibu Lia dan juga Ibu Laila laksanakan terhadap proses coaching ini. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan Bu Lia. Di sini saya memiliki beberapa catatan itu terkait dengan yang dilaksanakan tadi. Tapi bolehkah saya menanyakan beberapa hal Bu Lia? Boleh Pak Kuku, monggo. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu Lia ya, mungkin Ibu sudah lakukan tadi pada saat coaching itu seperti apa gambarannya? Begini Pak Kuku. Untuk yang saya coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak Kuku. Jadi mengajukan pertanyaan aktif dan juga yang berbobot Bu Lia. Dari catatan saya tadi Bu Lia, saya itu memang sudah memberikan sebuah prinsip terkait dengan kemitraan, tapi juga terbukti dari Bu Lia yang sudah sampaikan ketika mengobrol dengan Bu Laila tadi, itu sudah terlihat Bu Lia itu sudah merasa setara, tidak ada perbedaan. Jadi kemudian Ibu Lia sudah melakukan prinsip-prinsip proses kreatif dan juga berusaha menggali kreativitas dari pelaksanaan coaching tersebut. Selain itu juga Bu Lia sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Laila terkait masalah yang sudah disampaikan, dan juga
dari pertanyaan berbobot itu tujuannya memaksimalkan apa yang sudah diajarkan dan juga menggali kompetensi dengan supervisi yang sudah dilaksanakan tersebut, Bu Lia. Dan selain itu juga catatan yang saya dapatkan tadi itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah terlihat juga, dan juga prosesnya tadi juga sudah berjalan dengan lancar terkait dengan alur tilta yang seperti Ibu sampaikan di awal tadi. Jadi tujuan dari kegiatan identifikasi ini dan rencananya serta tanggung jawabnya itu sudah terlihat. Alhamdulillah secara gambaran umum ini tadi, catatan yang saya tulis itu, Bu Lia sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan luar biasa. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kuko. Ya, sama-sama Bu Lia. Di sini pertanyaan terakhir Bu Lia ya. Di sini saya mau menanyakan berdasarkan hasil coaching yang Ibu laksanakan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Lia kembangkan lagi terhadap proses coaching yang akan dilaksanakan? Iya Pak Kuko. Begini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek yang belum saya sampaikan, kemudian seharusnya saya menggunakan itu, mungkin salah satunya teknik agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya tersebut. Oh iya. Jadi Bu Lia tadi menyampaikan terkait dengan kehadiran penuh atau present ya Bu Lia. Betul sekali. Dalam keadaan yang seperti itu, present itu sangat dibutuhkan. Kaitannya apa? Ketika melaksanakan itu, jadi seorang coaching dan coach itu harus tahu maksudnya itu seperti apa. Selain itu juga potensi yang diharapkan itu akan semakin keluar dan juga menonjol. Harapannya pada proses berikutnya itu dapat paradigma coaching itu dapat menyampaikan dan pelayanan penuh terhadap coaching yang akan Ibu laksanakan, dan alur tilta ini merupakan salah satu alur yang bisa Ibu laksanakan. Seperti itu Bu Lia. Dan terima kasih Bu Lia sudah melaksanakan tugas ini dengan sebaiknya bersama Ibu Laila. Harapannya semoga ini bisa berdampak lebih baik lagi Bu Lia. Oke, baik, terima kasih Pak Kuko. Terima kasih juga Bu Laila dan Bu Lia atas waktunya. Semoga berjalan dengan baik ke depannya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Talk about you and me. Thought I was free. You told me you love me. You gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about you.